Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu, seluruh warga jemaat, dan menyampaikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran seluruh jemaat dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita memasuki minggu Advent ketiga, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan minggu Advent ketiga dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai ayat 18. Dan yang kedua adalah Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 18 menyatakan, "Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah." Bacaan kedua kita dalam minggu Advent ketiga pada hari ini adalah dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Demikian bagian Alkitab yang kita baca dari kitab Sefanya dan juga dari kitab Filipi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pembacaan ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema renungan kita di minggu ketiga Advent yang kita mulai pada hari ini, Kristus sumber sukacita kita. Itu diambil dari Sefanya pasal 3 dan Filipi pasal 4 bacaan kita pada minggu Advent ketiga ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Dan dalam liturgi gereja, minggu Advent ketiga ini disebut Minggu Gaudete dalam bahasa Latin yang berarti sukacita. Minggu Gaudete melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan yang dialami atau dilakukan umat yang percaya itu, umat Tuhan, umat manusia. Jadi, sukacita itu hanya dapat diperoleh dan diterima setelah terlebih dahulu ada pertobatan. Sukacita dapat diperoleh diawali pertobatan, lalu ada pengampunan daripada Tuhan. Ada pengasihan yang daripada Tuhan dialami atau diberikan kepada umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci, bacaan-bacaan kita di minggu Advent ketiga ini mengajak kita semua untuk menemukan dan mengenakan kembali kekhasan kita sebagai orang-orang percaya
dalam suasana sukacita karena pengasihan dan karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Bacaan kita menampilkan suasana yang sukacita, bergembira, dan memberi kesukaan yang besar dengan bersorak-sorai dari setiap orang yang tentunya mengalami pengasihan daripada Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini dari kitab Sefanya itu melukiskan dengan sangat gamblang adanya janji keselamatan dari Allah kepada umatnya, kepada umat Israel, dan kepada orang percaya di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Janji keselamatan itu diberikan kepada umat manusia setelah manusia merasakan bagaimana pengasihan Tuhan itu diperlakukan, atau manusia yang bertobat lalu kemudian diampuni lalu mengalami sukacita. Dalam pengampunan dan dalam pengasihan yang diberikan dan diperlakukan oleh Allah itu kepada umatnya, dan juga kita mengalaminya, maka semua orang akan merayakan, akan bersukacita karena mengalami kemenangan dalam hidup. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa janji keselamatan dari Allah kini menjadi nyata, terjadi di dalam kehidupan umatnya. Janji penyelamatan dari Allah itu dibentangkan oleh Allah kepada umat Israel. Janji keselamatan dari Allah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Israel saja, tetapi juga kepada semua orang yang percaya kepadanya. Orang yang menerima kasih Allah itu, menerima pengampunan dari Allah itu, tentunya itulah yang akan menerima janji Allah yang besar itu. Dan tentunya gereja dan kita semua menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah kalau kita memelihara ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan tentunya kita menyaksikan keselamatan itu kepada semua orang. Supaya orang menjadi percaya dan juga memperoleh keselamatan. Memperoleh janji dari Allah itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan kita yang kedua, dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua akan adanya hidup dalam sukacita. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah. Rasul Paulus meskipun terkungkung di dalam penjara atau berada dalam penjara, dan tentunya ia mengalami penderitaan karena tekanan dan siksaan. Namun ia memberikan dorongan dan memotivasi jemaat yang ada di Filipi, dan tentunya memotivasi kita semua yang terkadang mengalami berbagai-bagai kesulitan, kesukaran, dan penderitaan di dalam hidup ini. Rasul Paulus mengumandangkan kepada kita semua, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah dalam kesukaran hidup yang kita hadapi dan kita alami. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka itu berarti kita memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan, kita mengharapkan kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa sukacita itu sebagaimana dialami atau dirasakan oleh Rasul Paulus atau dia pelihara di dalam kehidupannya, diberikan oleh Allah bagi orang-orang percaya yang hidupnya bersatu dengan Kristus, bersekutu di dalam Kristus. Rasul Paulus memiliki moto dalam hidupnya, yaitu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kita dapat baca di dalam kitab Filipi pasal 1 pada ayatnya yang ke-21. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Rasul Paulus sendiri sudah dan selalu merasakan sukacita dalam hidupnya. Ia selalu memperlihatkan kesukacitaan itu. Walaupun dia mengalami berbagai-bagai tekanan dan penderitaan diperlakukan dalam hidupnya. Tetapi ia menyatakan sukacita dan dia selalu berkata, "Aku bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Yesuslah ia memperoleh kasih karunia daripada Allah itu." Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Paulus yang merasakan sukacita walaupun ada di dalam penjara, kita pun juga harus selalu menampakkan dan memperlihatkan hidup bersukacita di dalam Tuhan. Kita perlihatkan kepada semua orang. Sebab kita semua adalah orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita percaya kepada Kristus, maka Kristus sudah ada di dalam diri dan tentunya Kristus melihat dan memperhatikan hidup orang yang tinggal di dalam Dia. Di dalam persekutuan kita dengan Dia, kita tahu bahwa kita tidak terpisahkan dengan Kristus. Karena tentunya kita telah menerima tanda kasih Allah melalui baptisan yang kita terima di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dengan demikian kita boleh merasakan sukacita Allah karena sudah berada atau bersatu dengan Kristus itu. Kalau kita membaca dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45, ada sukacita besar, sukacita tersendiri yang dialami oleh Maria dan Elizabeth pada saat Maria mengandung Yesus. Elizabeth merasa gembira dan mengalami kedamaian ketika dia dikunjungi oleh Maria saudarinya itu. Bahkan sukacita berjumpa dialami juga oleh bayi yang ada di dalam kandungan dari Maria itu. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, kita tahu melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya itu. Maria dan saudarinya Elizabeth mengalami yang saya katakan sukacita yang besar, sukacita yang luar biasa di dalam hidup mereka. Karena itu setiap orang percaya yang menantikan perayaan Natal Kristus itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, bersukacitalah. Karena Allah pasti menyatakan damai sejahtera bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membuat masa Advent itu dengan ciri bersukacita. Supaya kita membangun kehidupan kita yang bersukacita. Dan tentunya ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersukacita. Yang salah satunya adalah Kristus yang akan datang. Lahir di dalam dunia ini, akan datang melawat umatnya, selalu akan datang memperhatikan kehidupan umatnya. Karena itu, saya mau katakan kepada kita semua, kita membuat hidup kita bersukacita dan merasakan sukacita itu dengan cara mengurangi fokus pada diri sendiri, tetapi menempatkan Yesus sebagai pusat dari segalanya. Sekali lagi saya katakan, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi mari kita fokus pada Kristus untuk menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Yesus adalah terang yang memberi makna. Yesus adalah sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera. Yesus adalah yang peduli dan yang memberi perhatian. Karena itu fokus kita adalah pada Yesus. Mata hati kita tertuju kepada Dia. Dan bahkan seluruh keberadaan kita, pergumulan-pergumulan hidup orang percaya dibawa dan diserahkan kepada Yesus.
Dia yang setia akan menolong dan yang akan menyertai. Dan karena itu dalam hidup ini saya tegaskan kembali, jangan lupa bersukacitalah di dalam Tuhan. Orang-orang percaya bersukacita di dalam hidup, dalam hati, dan dalam seluruh keberadaannya. Dengan sukacita itu memperlihatkan bahwa ada harapan di dalam hidup orang yang percaya kepada Dia. Orang yang percaya yang bersukacita, dia selalu menantikan lawatan Allah di dalam hidupnya. Selamat merayakan Minggu Advent ketiga. Bersekutu di dalam Tuhan supaya mengalami damai sejahtera dan bersukacita karena Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya.